Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran tematik. Nah, pada hari ini kita sudah menginjak subtema 2 dari tema 6, yaitu hebatnya cita-citaku. Nah, anak-anak coba kalian buka halaman 61. Di situ ada gambar, ada 5 profesi ya. Ada gambar astronot, dokter, ilmuwan fisika, arsitektur, dan polisi. Nah, kalian tentunya sudah tahu ya profesi atau tugas-tugas dari mereka berlima itu ya. Mungkin salah satunya ada yang merupakan cita-cita kalian ya. Nah, enggak apa-apa ya, bagus, semua cita-cita itu hebat, bagus ya. Nah, kalian juga harus berusaha untuk mencapai cita-cita tersebut. Nah, setelah itu halaman 62 ada bacaan tentang kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Ya, kalian baca, kalian pahami. Di situ isinya tentang apa? Menggambarkan seorang guru ya, asalnya adalah seorang dokter yang kemudian beralih menjadi seorang guru bagi anak berkebutuhan khusus ya, yaitu anak yang mempunyai kebutuhan khusus, misalnya menderita autis atau kesulitan belajar ya. Nah, setelah kalian baca, coba ada pertanyaan berdasarkan bacaan. Yang pertama, siapakah Sangita Lahman? Yaitu seorang dokter yang beralih profesi menjadi guru prasekolah. Kemudian, mengapa ia ingin menjadi guru? Karena Sangita Lahman peduli terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga, sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sangita untuk menjadi guru yang baik? Yaitu membimbing mereka, yaitu anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut, dan memahami mereka ya, karena memang agak berbeda ya mungkin dengan kita, dengan kalian, karena memang mereka biasanya mengalami kesulitan belajar. Kemudian yang keempat, sikap apakah yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik? Yaitu apa? Memahami keadaan siswanya. Nah, setelah itu ada puisi tentang cita-citaku. Coba kalian baca. Isinya tentang cita-cita seseorang yang ingin menjadi dokter. Ia menjadi dokter ya. Nah, setelah kalian baca, di situ ada pertanyaan, apakah judul puisi tersebut? Ya, sangat mudah ya, yaitu cita-citaku. Kemudian yang membuat puisi tersebut siapa? Pengarangnya, yaitu M. Ridwan Hafid. Yang ketiga, bercerita tentang apakah puisi tersebut? Yaitu tentang seseorang atau pengarang atau penulis yang bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Apakah yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Ya, kalau puisi tersebut, puisi yang tadi ya, cita-citaku, itu merupakan menceritakan tentang seseorang yang bercita-cita menjadi dokter. Sedangkan bacaan sebelumnya menceritakan tentang seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru. Selanjutnya, buatlah sebuah gambar yang mewakili isi puisi tersebut. Yaitu gambar apa anak-anak? Iya, pastinya gambar seorang dokter.
Selanjutnya halaman 66. Coba kalian lihat, itu ada gambar apa? Ya, seorang dokter yang mengobati pasiennya. Nah, pasiennya ini apa? Hewan. Jadi itu adalah profesi dokter hewan. Nah, kalau seseorang itu berprofesi sebagai hewan, tentunya harus mengerti atau mengetahui segala sesuatu tentang hewan, ya, termasuk siklus hidupnya, ya. Nah, anak-anak, pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa, tahapan-tahapannya itu disebut dengan daur hidup, ya, atau siklus hidup. Nah, pada daur hidup hewan ada yang mengalami perubahan bentuk, ya, mulai dari ada bertelur, kemudian menetas, kemudian menjadi hewan kecil, kemudian hewan dewasa, itu mengalami daur hidup atau siklus hidup. Nah, dalam prosesnya ada yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak, ya. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam proses daur hidupnya disebut mengalami proses metamorfosis. Contohnya apa? Contohnya katak. Coba anak-anak, katak itu pertama bertelur, ya. Setelah bertelur kemudian menetas menjadi berudu, ya. Setelah itu kemudian setelah berudu memiliki insang, kemudian akan tumbuh kaki belakang, kemudian menjadi katak berekor, selanjutnya akan menjadi katak dewasa. Nah, selain itu ada contoh lagi, yaitu kupu-kupu, ya. Dalam prosesnya kupu-kupu itu bertelur, kemudian sebelum menjadi kupu-kupu akan mengalami metamorfosis, ya. Misalnya bertelur. Nah, ya. Kemudian apa? Ulat, kepompong. Nah, itu juga mengalami metamorfosis. Nah, kemudian hewan yang mengalami metamorfosis itu ada dua, dibagi dua menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalau sempurna itu merupakan hewan yang mempunyai bentuk tubuh yang berbeda pada setiap tahapan hidupnya. Contohnya tadi adalah kupu-kupu dan katak. Kemudian ada lagi yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu setelah menetas bentuk tubuhnya hampir sama dengan bentuk induknya. Contohnya apa? Contohnya kecoa. Nah, itu merupakan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, selanjutnya bisa kalian baca daur hidup katak, kecoa, kemudian capung dan nyamuk, ya, di halaman 68 dan 69. Setelah itu di situ ada pasangan hewan, ya. Pasangan hewan, kambing, belalang, kucing kecoa, ayam katak, kadal kupu, anjing nyamuk, dan ular dan capung, ya. Ini nanti bisa kalian pilih, ya. Bisa di halaman 70, ya. Anak-anak coba kalian buka halaman 70. Daur hidup hewan 1 dan daur hidup hewan 2. Ya. Coba itu nanti kalian isi. Ya, bisa misalnya kambing dan belalang. Kemudian kucing, kecoa, ayam dan katak, ya. Misalnya tadi daur hidup hewan 1, misalnya lagi kadal. Daur hidup hewan 2
bisa kalian isi kupu-kupu. Ya, itu nanti coba kalian isi, misalnya ya kambing dan belalang ya. Daur hidup hewan 1 kambing. Misalnya gambar hewan, kalian bisa gambar hewan kambing. Nama hewan kambing, cara berkembang biak, melahirkan. Gambar daur hidup bisa kalian gambarkan. Kemudian penjelasan tentang daur hidup. Misalnya dimulai dari anak kambing, kambing muda, kambing dewasa, kemudian melahirkan menjadi anak kambing. Jenis daur hidup, kira-kira itu mengalami metamorfosis atau tidak? Tidak, ya. Kemudian ada lagi daur hidup hewan 2. Tadi pasangannya kambing adalah belalang. Gambar hewan belalang, nama hewan belalang, cara berkembang biak dengan bertelur. Gambar daur hidup bisa kalian gambarkan ya. Penjelasan tentang daur hidup. Pertama bertelur, kemudian setelah 10 minggu menetas menjadi nimfa, kemudian nimfa bersayap, kemudian menjadi belalang dewasa. Jenis daur hidup mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, itu tadi ya. Kemudian halaman 72 berdasarkan contoh tadi bisa kita isi antara perbedaan dan kesamaan daur hidup hewan pertama dan daur hidup hewan kedua. Ya, itu tadi contoh. Kalian bisa memilih pasangan hewan yang lainnya. Ya. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan? Nah, anak-anak, masing-masing dari kalian pasti mempunyai cita-cita. Nah, setiap cita-cita itu ya pasti menjadi orang yang baik ya. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Cita-cita kalian pasti hebat dan kalian harus berusaha untuk mencapai cita-cita kalian. Kemudian yang kedua, bahwasanya setiap pertumbuhan hewan akan mengalami tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut dengan daur hidup. Nah, daur hidup ini pada hewan ini ada yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Yang mengalami disebut hewan yang mengalami proses metamorfosis. Nah, proses metamorfosis ini terbagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis yang sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kemudian yang mengalami metamorfosis tidak sempurna diantaranya adalah belalang dan kecoa. Nah, anak-anak, sekian dulu. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat ya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.